Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi walaula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati rekan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang kami hormati rekan guru selaku pembina OSIS SMA Negeri 1 Sojol, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, yang kami hormati kepada anak-anakku pengurus OSIS yang sekaligus selaku panitia dalam acara latihan dasar kepemimpinan ini. Langsung kepada anak-anakku sekalian selaku peserta latihan dasar kepemimpinan ini yang kurang lebih berjumlah 166 orang, yang kalau tidak salah mayoritas dari kelas 10 ditambah dengan kelas 11. Pertama-tama selaku hamba Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih saja diberikan rahmat yang begitu besar, yang tidak bisa kita nilai, yang tidak bisa kita ukur, terutama nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan acara pembukaan latihan dasar kepemimpinan. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat, semoga kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada beliau, junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, para sahabat, para ulama, para tabi'in, serta segenap umatnya yang masih saja setia menjalankan ajarannya sampai saat ini. Terlebih-lebih yang kita sempat hadir pada tempat ini, mudah-mudahan kelak kita senantiasa mendapat syafaat darinya. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian, sebagaimana yang disinggung oleh Wakasih Kesiswaan tadi, juga mengacu pada tema bahwa latihan dasar kepemimpinan ini dengan tema menciptakan kader-kader pemimpin, ya, bangsa yang berkarakter dan berbudi pekerti menuju Donggala Kana Mafali atau Donggala cerdas. Donggala cerdas. Nah, satu kesyukuran yang perlu Bapak apresiasi kepada panitia pelaksana pada kali tahun ini, bahwa selama Bapak di sini sebelum menjadi kepala sekolah sampai menjabat sebagai kepala sekolah,
baru kali ini diikuti oleh peserta sebanyak ini. Dalam kemarin paling tinggi 40-an. Alhamdulillah kali ini mencapai 100 lebih, bahkan hampir 200 orang. Ini berarti ada peningkatan kesadaran daripada anak-anakku sekalian bagaimana menggali atau mengisi diri kalian semua dengan potensi-potensi yang Anda miliki, bagaimana Anda kembangkan ke depan nanti. Ya. Di samping itu juga memang menjadi salah satu persyaratan apabila anak-anak sekalian nanti yang mempunyai keinginan untuk bergabung dalam organisasi yang ada di sekolah ini, mulai dari proses pramuka, paskibraka dan seterusnya, itu tidak akan diperkenankan ikut dalam organisasi tanpa memiliki sertifikat latihan dan kepemimpinan. Itu persyaratan yang tidak bisa tawar-tawar. Ya. Kemudian yang kedua, yang patut kalian syukuri, ya, untuk mengikuti latihan dasar kepemimpinan ini, ketika nanti Anda mau kuliah, baru mendaftar di salah satu universitas, itu sertifikat yang Anda peroleh bisa Anda gunakan, dan itu akan menambah nilai plus ketimbang orang-orang yang tidak memiliki sertifikat. Jadi pertama nanti Anda sudah memiliki sertifikat latihan dasar kepemimpinan. Kemudian setelah nanti Anda ikut latihan dasar kepemimpinan, bergabung lagi dalam organisasi yang ada di sekolah, Anda lagi dapat sertifikat. Nanti itu semua setelah mendaftar, itu semua akan dikumpul, ya, akan menjadi salah satu penilaian bagi Anda untuk diterima di salah satu perguruan tinggi. Ya. Kemudian perlu juga kami singgung bahwa yang banyak diterima di UNTAD tahun ini adalah siswa-siswa yang cerdas, ya, terutama yang lolos bidik misi. Kemarin itu ada kurang lebih 41 orang, itu terbanyak di Sulawesi Tengah. Ya. Ini perlu kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian sebagai motivasi untuk belajar dan belajar. Ya. Karena lolos saja di UNTAD itu atau di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu tidak gampang. Apalagi yang namanya bidik misi. Itu bidik misi, ya, di samping Anda bebas tes masuk perguruan tinggi, Anda juga dibayar. Jadi bukan Anda yang membayar, tapi Anda dibiayai oleh pemerintah. Itu kalau tidak salah sekarang besarnya bantuan pemerintah itu satu semester, itu 6 bulan ya, satu semester itu 7 juta rupiah. Berarti Anda kuliah gratis, tidak dibiayai, karena itu semua sudah masuk di situ biayanya. Jadi uang itu dipotong pembayaran SPP, kemudian selebihnya itu dikasih sama Anda. Ya. Jadi sama sekarang dengan di SMA. Sama sekarang di SMA ada beberapa program. Ya, ada beberapa program
termasuk program DSN yang kemarin, yang sekarang istilah canggihnya PIP, program Indonesia Pintar. Itu tidak gampang untuk mendapatkan. Ya, kalau sekolah betul-betul mau seleksi, paling tinggi hanya 50 orang yang bisa dapat di Sojol ini, khususnya di SMA. Ini perlu Bapak sampaikan ya, supaya menjadi perhatian dan bisa nanti dikasih pemahaman kepada orang tuanya. Saya minta supaya dikasih pemahaman sama orang tuanya. Kalau sekolah mau terapkan aturan sebetul-betulnya, paling banyak yang bisa mendapat bantuan siswa miskin di sini atau PIP paling tinggi hanya 50 orang. Itu pun paling tinggi. Kalau kita mau berdasarkan aturan. Tapi kenapa sekolah ya tahun 2015 itu dari 474 siswa yang kami usulkan itu mendapat BSN itu 315 orang. 315 orang. Yang kelas 10 itu 500. Yang kelas 11 dan 12 itu 1 juta. Coba. Kemudian untuk tahun ini yang kami sudah usulkan dari 551 jumlah siswa yang tercover dalam Dapodik, itu yang kami sudah usulkan itu 544 orang. 8 orang yang kita tidak usulkan. Bayangkan. Mudah-mudahan itu bisa keluar. Iya, mudah-mudahan itu bisa keluar. Semua. Sampai dengan tahun lalu, berapa orang yang saya usulkan semua lolos. Nah, apa yang harus dipahami? Apa yang harus dipahami Anda maupun lebih orang tua Anda? Kira-kira kalau sekolah sudah berbuat seperti itu, memfasilitasi Anda untuk mendapatkan bantuan, ya. Kemudian Anda setelah keluar itu, Anda bayar komite pakai uang itu. Kira-kira Anda gratis komite atau Anda membayar komite? Saya tanya dulu. Gratis kan? Bahkan ada lebih. Coba, yang kelas 11 itu coba kali 50.000 kali 12 bulan berapa? 600 kan? Yang Anda dapatkan itu 1 juta. 1 juta. Berarti masih ada sisanya 400. Berarti sudah gratis komite, ada lagi untuk pembeli baju. Ini harus dipahami itu. Sampaikan kepada orang tua Anda, sama saja Anda gratis di sekolah ini. Iya kan? Nah, coba kalau sekolah betul-betul mau terapkan aturan, adakah di sini rumahnya yang masih lantai bambu? Tidak ada. Adakah di sini yang rumahnya masih lantai tanah? Tidak ada. Adakah di sini yang dindingnya masih pakai daun? Tidak ada. Adakah di sini yang kemungkinan ada ini? Di sini yang tidak punya kilometer? Ada. Ada kan? Paling 1-2 orang. Coba angkat tangan yang tidak memiliki kilometer, tidak pakai PLN di rumahnya. Angkat tangan, tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu, angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Nah. Itu. Kemudian siapa di sini yang hanya jalan kaki pergi di sekolah? Iya kan? Siapa kemudian? Siapa di sini yang tidak punya HP? Betul ini tidak punya HP? Ya. Nah.
Kemudian itu persyaratan sebenarnya yang bisa dapat DSM. Kira-kira kalau sekolah mau terapkan itu paling banyak 50 orang. Iya, paling banyak 50 orang. Kemudian menyangkut masalah yang lolos dari bidik misi, kira-kira 41 orang itu kalau tidak ada peran dari sekolah mengurus sampai ke tingkat atas, bahkan sampai ke bupati, kira-kira bisa diterima sebanyak itu atau tidak? Tidak mungkin. Jadi itu siswa yang diterima bidik misi adalah tidak lepas dari peran Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Donggala, yaitu Dr. Andes Kasman Lasaisa. Kenapa? Karena atas rekomendasi beliau, ya, rekomendasi itu permohonan, rekomendasi itu Pak Bupati bikin rekomendasi ditujukan kepada Rektor Untak, dilampirkan dengan nama-nama siswa yang mendaftar bidik misi itu, agar supaya bisa diterima di Untak. Dengan demikian Rektor Untak langsung respon, semua yang kita usulkan itu diterima. Alhamdulillah. Siapa yang mau kasih uang 7 juta? Iya. Siapa kira-kira yang mau kasih uang 7 juta? Nah, ini yang patut kita syukuri. Ini banyak kepala-kepala sekolah yang tidak tahu jalur gitu. Bukan Bapak menyombongkan diri di sini, tapi itulah kenyataan yang ada. Dan bahkan sempat Bapak disampaikan kepada salah seorang kepala sekolah yang ada di Kabupaten Donggala, Pak Arif ini dibilang, biar urusan begitu mau semua diurus. Anak-anak sudah tamat, mau terima atau tidak itu urusannya dia. Kenapa lagi kita mengurus? Coba, kalau saya mau bantu tangan, tidak sampai begitu diterima. Inilah yang patut kita syukuri, ya. Dan kebetulan saja Pak Bupati mau terima, mau bikinkan rekomendasi itu kendati sampai tengah malam dan 2 malam. Itu dibikinkan itu surat. Iya. Nah, jadi ini Bapak tidak ini ya, Bapak tidak menyombongkan kita punya bupati sekarang, tapi itulah kenyataan yang ada. Yang mana Anda kira-kira, Bapak tanya lagi, yang mana Anda mau percaya? Yang banyak bicara atau kenyataan? Kenyataan. Iya. Bukan hanya janji-janji. Iya kan? Bukan hanya janji-janji, tapi yang mau sekarang ini adalah yang kenyataan. Ini sudah nyata di depan mata kita. Ya, itu. Kemudian tanda kepedulian lagi pemerintah. Ya, baik pusat maupun pemerintah daerah. Tolong di Pak ya. Ya, tadi saya dengar tadi baik dari panitia maupun pembina OSIS menyampaikan kepada Anda bahwa kalau Anda ingin menjadi pembicara yang baik, maka terlebih dahulu harus menjadi pendengar yang baik. Nah, bagaimana kriteria pendengar yang baik itu? Apakah sementara cuma Anda bicara di depan, Anda bicara juga di belakang? Tidak. Ternyata pintar semua. Ya. Tolong diperhatikan apa yang Bapak sampaikan ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Ya. Mudah-mudahan
Anda misalnya sudah kelas 3, Anda sudah tamat di sini, masih Bapak kepala sekolah, mudah-mudahan. Sehingga dan Bapak sarankan semua yang tamat agar supaya mendaftar. Kalau perlu 200 orang yang tamat, 200 orang juga yang kami usulkan untuk mendapat rekomendasi dari Pak Bupati supaya diterima semua di perguruan tinggi. Bahkan kalau perlu bisa lolos semua divisi. Tapi kuncinya belajar. Ya, jangan santai. Ya, karena semua yang akan kita cari itu membutuhkan perjuangan. Ya, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Iya. Kemudian tanda kepedulian lagi pemerintah. Ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekarang pemerintah pusat mencanangkan program pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Nanti Bapak akan jelaskan secara tadi itu, secara garis besar apa itu pendidikan keluarga. Halo. Jadi nanti Bapak akan jelaskan apa itu pendidikan keluarga secara garis besarnya. Kemudian itu disambut, ya. Jadi sebelum ada pendidikan keluarga ini, itu terlebih jauh sebelumnya pemerintah kita Kabupaten Donggala telah mencanangkan program Donggala Kana Mafali melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, yaitu Donggala Cerdas. Kenapa harus cerdas? Ini beda ya. Kenapa harus cerdas? Supaya tidak ditipu. Iya. Ada yang lain? Ya, cerdas dalam berteman, dalam bersosialisasi dan sebagainya. Apalagi? Coba bedakan ya. Coba bedakan cerdas dengan yang pintar. Cerdas itu beda dengan pintar. Apa bedanya? Coba. Apa bedanya? Ya, kira-kira apa bedanya? Tidak usah takut, tidak usah malu-malu. Itu bicara karena Anda sekarang dalam proses pembinaan. Bagaimana melatih diri Anda untuk berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum tidak gampang. Tidak gampang. Iya. Nah, Anda sekarang sedang dilatih untuk bicara di depan, untuk mengeluarkan aspirasi. Iya. Mudah-mudahan setelah nanti ini semuanya bisa dapat bicara. Kenapa pemerintah kita Kabupaten Donggala menginginkan semua warga cerdas? Agar supaya dia sejahtera. Itu intinya. Kalau mau sejahtera ya harus cerdas. Cerdas itu dua. Cerdas beribadah, ya. Cerdas berpikir, cerdas bertingkah laku, cerdas segala-galanya, semuanya dikuasai. Kalau orang pintar itu belum tentu cerdas. Banyak orang pintar kok yang hanya pangku tangan, tidak tahu apa yang dia berbuat. Iya. Tapi orang cerdas itu sudah pasti pintar. Cerdas dalam berusaha. Kalau misalnya Anda tidak bisa jadi PNS, ya buka lapangan kerja. Anda pekerjaan orang, Anda jadi bos.
Iya kan? Nah, makanya sekarang Anda dilatih, ya, Anda dilatih menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin bagi dirinya dulu. Karena yakin saja sebelum Anda bisa memimpin diri Anda sendiri, mustahil Anda bisa memimpin orang lain. Iya. Bagaimana caranya mau memimpin orang lain? Contoh kecil, Bapak sampaikan ya. Contoh kecil. Kira-kira ini dilihat contoh saja di lingkungan keluarga sendiri. Kira-kira bagaimana orang tua mau dicontoh? Misalnya anaknya disuruh sholat, sementara disuruh sholat, bisa dijadikan contoh? Bisa. Anaknya disuruh sholat, sementara dia tidak sempurna sembahyang. Bagaimana? Coba. Sudah asal maghrib. Masih pegang remote. Iya. Bagaimana kira-kira orang itu seperti itu? Iya kan? Bahkan ada juga orang tua yang sering bertengkar dengan istri, dengan mama, didengar oleh anak-anak. Kira-kira bisa dicontoh tidak? Tidak bisa. Nah inilah berarti menjadi seorang pemimpin ini tidak gampang. Sebelum kita memimpin orang lain, harus kita pimpin dulu kita punya diri. Ya. Maksudnya memimpin diri itu, ya, misalnya Anda kan sudah tahu, kalau yang begini bagi saya pasti tidak baik. Ya, masalah bolos itu misalnya, bolos itu bagus tidak? Tidak bagus. Berarti kalau Anda mampu memimpin diri Anda tidak boleh bolos. Iya. Jadi ini nanti tadi yang diharapkan juga dari wakil siswaan, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi teladan. Yang 166 ini bisa menjadi teladan bagi teman-temannya yang tidak pernah ikut LDK. Karena itu pasti beda tingkah laku dan pergaulan sehari-hari anak-anak yang sering ikut organisasi LDK daripada yang tidak. Karena di dalam organisasi, di dalam pelatihan seperti ini betul-betul ada di tempat, ya, bagaimana disiplin waktu, ya, bagaimana hubungan tadi, bagaimana beretika, ya, etika berteman bagaimana, etika berbicara bagaimana, itu semua harus ada, harus ditahu. Jangan ya mau pergi berangkat sekolah ya, itu jam 7.15 sudah apel, ya, sudah apel di sekolah. Nanti berangkat jam 7 atau setengah 8. Ini kan berarti dia masih baru bisa memimpin dirinya. Berarti dia belum disiplin, ya kan? Nah, seharusnya kalau jam 7.15 minimal jam 7 sudah ada di sekolah. Nah, ya dia rumahnya tinggal memperhitungkan, kalau misalnya dari Bo kemarin berapa kilo. Kalau saya di motor kecepatan 40 misalnya, paling ya kurang lebih 15 menit lah. Berarti jam 7 jam 6.30 sudah harus berangkat dari rumah. Apalagi seorang muslim. Ada yang bukan muslim di sini? Coba angkat tangan. Yang bukan muslim. Nah, ini tinggalnya di belakang. Apalagi yang muslim.
itu muslim harus dan wajib bangun paling lambat jam 5 subuh. Karena harus sholat, harus sembahyang. Jadi inilah dimaksud. Yang dimaksud tunggal kenapa mafali bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas dalam belajar, tapi cerdas dalam beribadah juga masuk. Ya, tunggal cerdas dalam segala hal. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian jadi itu tadi yang menjadi program-program pemerintah itu diimplementasikan di sekolah. Baru-baru ini kami sudah ikuti BIMTEK, penyelenggaraan pendidikan keluarga. Jadi nanti suatu waktu kami akan bentuk nanti panitia internal sekolah. Kemudian kami akan undang semua orang tua Anda mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk membentuk kelas paguyuban. Apa itu kelas paguyuban? Tidak tahu? Nanti tanya sama guru sosiologinya. Apa itu paguyuban? Paguyuban itu satu kelompok kecil. Ya. Paguyuban namanya kita istilahkan nanti kelompok atau paguyuban atau kelas orang tua. Jadi bukan hanya kelas Anda. Misalnya kelas 10. Nah, kita harus bentuk juga kelas orang tua kedua. Iya. Kemudian kita bikinkan jadwal. Kira-kira berapa kali pertemuan dalam satu semester atau 1 tahun antara orang tua dan wali kelas. Kenapa harus seperti itu? Supaya ada komunikasi antara wali kelas dengan orang tua tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Anda. Misalnya Anda sulit belajar, apa kendalanya? Ya kan? Jadi wali kelas menyampaikan kepada orang tua Anda, sebenarnya kalau saya lihat anaknya bapak itu pintar, tapi bagaimana ini? Itu bergaulnya dengan orang-orang yang tidak betul, makanya dia ikut-ikutan juga. Dia harus sampaikan ke orang tua. Ya, minta maaf dulu tadi itu. Ya, membiasakan anak sarapan pagi. Kalau harus membiasakan anak sarapan pagi berarti, nah bagaimana orang tua yang baru bangun jam 7, sedangkan anda sudah harus berangkat setengah 6, setengah 7. Inilah budaya-budaya yang harus diubah. Sarapan memang di rumah. Karena kalau tidak sarapan di rumah sudah terlambat. Berarti terlambat. Mana di rumahnya itu, Pak? Semuanya sudah masuk, langsung didikan di sarapan. Ini kan berarti itu uang sarapan itu seharusnya diberikan yang lain. Iya kan? Sarapan di rumah daripada makan nasi kuning terus, kena mana? Iya kan? Kena penyakit mana? Iya. Lebih makan mie. Itu boleh makan mie minimal paling tidak ada 1 kali seminggu saja, paling banyak. Jangan setiap hari. Karena itu mie itu sesuai dengan penelitian dokter medis. Dokter yang bicara ini, itu 1 minggu itu baru bisa habis di sana dan dalam itu. Mie instan itu
kita 1 minggu harus dalam itu di sana. Karena itu tadi apa saat-saatnya itu yang banyak. Ya. Banyak saat-saat kimia di dalamnya. Yang jelas pasti ada pengawetnya. Karena tidak mungkin tahan begitu lama kalau tidak ada pengawet. Iya kan? Apa saja yang ada pengawetnya itu membahayakan bagi tubuh. Coba nanti tanya sama biologi ya. Nanti tanya sama biologi. Kemudian apalagi yang perlu dibudayakan? Ya, pamit, berpamitan dan jabat salam sama orang tua sebelum berangkat sekolah. Iya, jabat salam, jangan nanya, maaf Pak, saya pikir coba lihat, pelajari orang yang seperti itu tingkahnya, tidak ada yang berhasil. Iya, pasti tidak akan ada yang berhasil. Mungkin berhasil tapi sedikit saja langsung, iya, langsung tumbang dia. Coba, nah. Kalau mama kita, Pak, kita suruh berangkat dulu. Iya, cium. Kemudian berdiri. Assalamualaikum, Ma. Berangkat. Orang tua juga, orang tua yang harus paham, yang mengerti terhadap anaknya, pasti dia ikuti. Pertama mama ini, pertama ibu, ya. Pasti dia ikuti sampai ke keluar pintu ya. Nanti berhenti dipandang anaknya itu setelah dia berlindung. Dalam hatinya mengucapkan, ya Allah, tunjukkanlah jalan kepada anak saya, jalan yang kuridhoi, bimbinglah dia agar supaya dia mencapai apa yang diinginkan. Iya, itu orang tua yang mengerti terhadap anak. Yang dibutuhkan anak bukan hanya doa, tapi yang paling dibutuhkan anak adalah perhatian sosial, kasih sayang. Iya. Kan kalau di sini kan ini sekali-sekali anak diajak bercengkrama, jangan ngomong, "Woi, apa? Bagaimana anak mau bagus? Jalan. Bakal sendiri. Ini tidak bisa. Iya, tidak bisa. Coba panggil. Nah, cantiknya anak saya hari ini. Waktu anak saya. Banyak apa tadinya? Jalan saya Pak, bahasa Indonesia. Bagus nih, saya punya guru terancam. Bilang cantiknya apa? Jangan kalau ngasih sama guru. Boleh. Sekarang ini boleh ngasih. Bapak tidak larang, tapi belajar dulu. Sampailah apa yang Anda ceritakan dulu. Kalau sudah Anda berhasil, pasti cewek-cewek akan kejar. Seperti juga begitu. Kalau cewek berhasil, sudah mantap kehidupannya, pasti semua cewek cowok akan melirik Anda. Betul tidak? Iya, kalau tidak betul saya pulang sekarang. Itu. Jadi ini untuk Bapak buka secara resmi
Beberapa menit Bapak bisa. Bisa tidak? Masih tidak? Jangan oleh Bapak yang berbicara lama. Jadi sebelum Bapak buka secara resmi daripada latihan dasar kepemimpinan ini, ya, yang jelas intinya berkarakter, berbudi pekerti, intinya adalah bagaimana agar anda ini nanti menjadi generasi bangsa ke depan sebagai calon-calon pemimpin yang mempunyai karakter berbudi pekerti yang baik. Ya. Artinya jangan justru malah sebaliknya. Ya, jangan justru malah sebaliknya. Jadi di samping itu minimal keseharian Anda nanti bisa jaga. Nah, Anda berhubungan, Anda bersosialisasi dengan orang lain, Anda bisa jaga diri Anda bisa jaga mulut Anda bisa jaga tangan Anda bisa jaga telinga Anda bisa jaga kaki Anda. Maksudnya apa? Jaga bicara Anda, jangan sampai membuat orang tersinggung. Jaga tangan Anda, jangan sampai menyakiti orang atau mengambil yang bukan milik Anda. Jaga kaki Anda, jangan sampai Anda jatuh ke jurang. Iya kan? Apalagi yang cewek-cewek. Coba ada lagu Bugis itu. Anda tahu tidak? Ada lagu Bugis. Hah? Ada itu apa itu lagi namanya itu? Angka hikmah kunre angka lawan tiri. Tahu tidak lagu? Coba nyanyikan dulu. Dihafal tidak? Dihafal. Iya. Engkau lawan tiri ada lalu sekali-sekali membukai. Kenapa harus sampaikan ini? Kalau kapan kau buka itu maka tidak ada harga diri Anda. Iya. Apalagi sampai kau kasih sama orang yang bukan haknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hancurlah hidup Anda. Ya. Ini pesan Bapak ya, khususnya yang perempuan. Jagalah bingkisan itu. Ya. Jaga nama baik orang tua Anda. Orang tua Anda dengan susah payah tanpa mengenal panas, terik matahari, hujan, mencari nafkah untuk Anda. Tapi ternyata di balik itu Anda hianati. Maka jangan harap Anda akan berhasil. Iya. Karena surga ada di telapak kaki. Artinya ridho dan doa dari orang tua itu langsung dijabah oleh Allah. Nah, ketika satu kali saja kau sakiti hati orang tua, apalagi yang namanya ibu, maka jangan harap hidup Anda akan tentram. Ya, bisa dipahami ini? Kalau bisa dipahami, percaya dalam hati. Ya, sekarang tarik nafas dalam-dalam. Baru tahan, niatkan apa yang Anda akan capai. Ya, temennya bagus. Menjadi presiden, nggak apa-apa.
Ya, namanya saja cita-cita. Ya, tarik nafas Anda dalam-dalam, gantungkan cita-cita Anda setinggi-tinggi langit. Kemudian terang dan hembuskan secara pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan dan akan membimbing Anda terus. Apa yang Anda cita-citakan bisa Anda capai. Nah, demikianlah apa yang sempat Bapak sampaikan. Dan marilah sejenak kita ya mengikuti membuka acara ini dengan memohon mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara latihan dasar kepemimpinan siswa SMA Negeri 1 Sojo tahun 2016 ini secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.